WhatsApp jumpa lagi. Edisi kali ini kita sedikit mengulas aja karena ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman untuk arwana sakit, terus treatmentnya gimana, terus ada lagi juga mekanisme setelah dilakukan tindakan pengobatan, itu apa yang akan kita bahas di episode kali ini. Mungkin dari beberapa teman-teman juga akan mengetahui karena penyakit yang ada di gas arwana, antara di situ ada shock pH ataupun shock suhu, ada juga lagi nanti dropsy, kembang sisik, ada juga lagi nanti pinrut, jadi siripnya itu termakan seperti jamur dan parasit. Ada juga lagi penyakit insang melipat yang biasa kita jumpai, terus mata berkabut, ditambah juga ada juga gangguan bawaan ataupun sejak lahir. Oke, kita nanti akan bahas satu persatu ya. Tetap stay tune di sini, nggak usah pindah-pindah dulu, nanti kita belajar bersama saya. Itu yang pertama, yang paling mudah ya, maksudnya bukan maksud paling mudah sih sebenarnya, yang biasa aja kita jumpai pada saat kita ngerawat arwana itu mata berkabut. Jadi pas di mata yang hitam itu agak berkabut di mata kanan atau kiri. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Biasanya dari kaca ya, kacanya itu kotor, jadi kita harus bersihin kaca akuarium. Nah, kaca jangan lupa kita harus sering kontrol juga media filter yang ada di akuarium. Jadi jangan lupa, kalau bisa kita usahakan tiap 3 hari sekali ataupun 1 minggu sekali setelah menguras ganti air, kita tetap harus ganti juga media filternya supaya bisa juga tetap terjaga. Biasanya kalau mata berkabut dengan kondisi air kotor ataupun kualitas air mulai menurun, biasanya akan sering ikan itu matanya berkabut. Ditambah juga kalau memang identik ikan itu matanya agak gede maksudnya itu agak keluarnya itu lebih gede, keluar dari lingkaran matanya itu lebih gede, biasanya sangat beresiko sekali. Jadi kita harus sering-sering menggosok di bagian kaca, terutama di mana dia sering parkir, dia di mana sering berenang, di situ juga harus sering dibersihkan ya, jangan lupa. Terus ada kaitannya ini dengan insang melipat. Karena apa? Insang melipat itu biasanya yang saya jumpai dari kondisi air yang nggak begitu bagus. Kondisi air yang nggak begitu bagus, akibatnya gangguan yang terjadi di insangnya karena gangguan amonia yang terlalu tinggi di akuarium. Lingkungan akuarium itu terlalu tinggi, jadinya pola nafasnya juga nggak begitu bagus. Maka dari itu kita harus sering bersihkan filternya. Kalau filternya nggak bersih ya kandungan kotoran ikan ataupun sisa-sisa makanan yang ada di akuarium itu terlalu banyak, ya terjadinya susah juga dia buat bernafas. Akibatnya tutup insangnya melipat keluar. Itu bisa terjadi simetris ataupun tidak simetris. Simetris itu terjadi di kedua tutup insang. Ada juga yang terjadi di satu tutup insang. Untuk penanganannya, misalkan kondisinya masih baru, itu ikan bisa kita use, terus kita rapikan dulu pakai jari. Kalau masih tipis masih bisa. Kalau yang
sudah keras itu kita harus rapikan juga, kita potong ikannya, kita rapiin. Setelah itu kita tetap harus jaga kualitas air, ditambah kandungan oksigen di dalam akuarium harus kita tambah minimal 2 kali lipat. Tadinya kalau pakai aerator 1, jadinya aeratornya ditambah jadi 2. Tetap filternya tetap harus bersih terus ya. Selanjutnya apalagi ya, habis mata insang, terus nanti sisik ya. Di sisik itu gangguannya ada di sisik, biasanya ada putih jarum, ada juga parasit yang bikin rusak di bagian sisiknya. Itu penanganannya kalau saya pribadi biasanya pakainya tetap masih kita turunkan airnya 5,5 bagian akuarium. Setelah itu kita hanya pakai garam ikan saja. Misalkan bisa kita pakai ekstra ketapang ya, nggak usah dikasih obat aneh-aneh, karena dari obat itu juga kalau kita nggak bisa jaga kondisi airnya, tiap hari kita ganti air, mungkin malah satu hari itu bisa 2 kali kita ganti air. Tapi kalau pakai obat-obat kimia itu harus wajib sehari itu 2 kali. Kalau kita nggak rajin ganti air 2 kali dengan air yang bagus kayak air galon, ya nggak bisa, bakalan jadi. Yang ada malah sisik di ikannya juga ikut rusak kayak gitu. Terus untuk penyakit di sisik, kalau saya solusinya baru pakai ekstrak daun ketapang sama garam ikan saja. Ditambah pakai kita set heater full 32 derajat, kita ganti airnya tiap hari ya. Sementara kalau parasit sama bakteri gram positif yang seperti putih jarum itu seperti itu solusinya. Terus untuk dropsi kembang sisik, sebenarnya ini gampang-gampang susah ya, karena yang biasa kita temui di penghobi, termasuk pemula ataupun senior, kadang juga masih susah mengatasi dropsi. Kalau kita udah mulai parkir nggak mau makan, ya udah bismillah aja pokoknya. Coba fokus saya kalau dropsi kembang sisik, sebelum sisiknya itu mulai membuka, banyak yang membuka, kita harus lihat dulu, kita harus jeli tiap hari, kita harus lihat ikan kita minimal 1-3 menit, kita lihat ada perubahan apa di sana. Biasanya kalau orang penghobi di lingkungan atau wilayah yang dingin, biasanya untuk resiko dropsi atau kembang sisik itu lebih banyak. Makanya kita juga harus hati-hati dalam mengganti air ya. Walaupun ikan kira-kira kurang bagus dalam pola makan, kita juga harus tetap jaga kondisi airnya, karena kalau udah dropsi agak susah soalnya. Untuk penanganan dropsi sama, kalau saya air kita turunkan, tetap kita turunkan. Terus nanti kita selang kita turunkan, kita harus isi juga air baru setengah. Jadi kita turunkan setengah, kita tambah dulu lagi nanti setengah, jadi kan full, kita turunkan lagi nanti setengah. Nah, di terset 32 derajat, kita berikan garam ikan 5-8 sendok makan ya. Kita lihat dulu seperti apa sampai ikan itu beradaptasi, karena kalau dropsi sendiri itu kan mekanisme pertahanan tubuh dari seekor ikan. Jadi kalau saya nggak pernah pakai obat, apalagi karena dia kan mainnya ke daya tahan tubuh. Kalau kita bantu pakai obat malah menurut saya, kalau justru itu menurut saya kurang bagus, karena daya tahan tubuh ikan yang kita harus betulkan, lingkungan di dalam akuarium yang harus kita betulkan, bukan dia sakit, tapi karena dia gagal adaptasi ya. Ketika ikan dropsi, kalau saya gagal adaptasi, sama biasanya pola makannya kurang begitu bagus, maksudnya mungkin ikan mati ataupun mungkin udang betul yang kita expired dan busuk, itu juga beresiko. Hati-hati, karena kalau kita pelihara harus siap makan segar ya, diusahakan makan segar. Kalau ada yang mau pakai por ataupun
pakai suplemen yang lain silahkan, tapi usul saya lebih baik kita akali aja untuk pakannya aja. Kalau jangkrik, bulat Jerman, apapun itu kita kasih pakai jahe, kunyit, lengkuas, kunyit, lengkuas, pokoknya apapun bumbu-bumbu dapur itu aja malah lebih bagus untuk istilahnya biar bumbu terus jahe, kunyit itu dimakan sama jangkriknya. Nah, jangkriknya tuh biar dimakan sama ikan supaya apa? Dia nggak kembung, supaya apa? Dia kondisinya lebih terjaga. Kayak gitu ya. Itu untuk dropsy, basis C, udah mulai kita bahas dikit-dikit. Terus apalagi pinroot sampai jamur. Nah, pinroot kita agak sedikit butuh penanganan ekstrim ya, karena kalau pinroot sendiri kan dia menghancurkan sampai ke sirip. Dia sifatnya parasit terus menggerogoti. Nah, itu yang harus kita betulkan. Yang pertama lingkungannya. Kalau memang di akuarium satu itu udah bawa seperti itu, kalau bisa kita harus ganti ataupun pindah ke akuarium yang lain. Karena apa? Akuarium itu kita harus bersihkan full, sterilkan sendiri. Nah, kita pakai ikan, kita ambil, kita pindah ke tempat yang lain. Setelah itu akuarium kita bersihin total. Setelah itu kita kasih alkohol, sama aja kita kuras, kita kosongin semuanya, kita kasih alkohol, kita bersihkan lagi. Media filter kita ganti baru, terus set alat juga kita bersihin, kita sel semua, kita kembaliin lagi, set saja setengah aja. Set setengah heater pun 32 derajat, diusahakan sampai suhu di akuarium itu 30 derajat. Setelah itu kita berikan garam ikan paling tidak 10 sendok makan ya. Hati-hati untuk pinroot ini sendiri kita harus tidurkan ataupun kita bius ikan ya. Kita bersihkan, langsung kita pegang ikannya, kita bersihkan sampai atas bawah. Kalau bila mana perlu memang itu daripada menggerogoti itu yang lainnya, kita potong. Misalkan kita di ekor ya kita potong ekornya, kita di sirip kita potong siripnya. Jika di depan kita dibersihkan ya, ya gitu. Oke, untuk pinroot sementara kalau saya sendiri tiap hari wajib ganti air, karena pinroot sendiri itu dia ikan itu butuh suplai air yang bagus ya, karena bakteri ya, terutama dari akuarium kalau dia bakteri normal di 24 derajat Celcius bakteri normal jalan, tapi 24 derajat Celcius kualitas air buruk dia lebih banyak berkembangnya. Maka dari itu kita harus pakai heater ya. Untuk pinroot saya tetap kuncinya masih pakai garam ikan, saya sendiri loh ya. Yang kalau teman-teman yang lain, senior yang lain sudah pakai obat, kalau saya enggak ya setengah pasrah, tapi di sisi lain saya harus berusaha. Antara lain ya cuma itu aja, kita bersihkan siripnya yang kena, kita potong, kita ambil. Kalau putus jarum, kita lihat dulu putus jarumnya di mana. Misalkan di bawah sisik, kita mungkin bisa jepit, kita lihat di bawah sisik kayak apa. Kalau misalkan sisiknya sudah mulai rusak gangguan ya dokter khususnya kita harus cabut kayak gitu. Supaya apa? Supaya nggak menjalar ke tempat-tempat yang lainnya. Biasanya kalau gangguan pinroot sama kutu jarum itu beriringan. Setelah kena kutu jarum, setelah itu biasanya canda sampai kena jarinya, sampai ke sirip, sampai ke mulut, bagian muka ini juga biasanya ada. Yang kita takutkan kalau sudah sampai di dalam insang, kalau dalam insang itu biasanya ikannya malah lebih gelisah, renangnya itu nggak bisa renang di depan kita, nggak bisa renang pada umumnya, tapi benar bersatan kayak gitu. Yang kita takutkan kalau kita main konteng itu satu kena bisa 5 kena semua bisa, makanya kita harus berhati-hati, waspada. Kalau satu ada yang kena langsung karantina seperti itu supaya nggak tulang ke tempat lain. Oke, kita udah bahas ya sedikit demi sedikit. Capek nggak bos? Ada aku temenin sampai nanti. Terus apalagi ya, gangguan di sisi bakteri sudah. Terus kita lihat untuk kembung ya, kembung. Untuk arwana kembung itu saya sendiri bagi pengalaman saya bagi jadi 2 ya. Yang pertama kembung dari packing
biasanya kalau orang habis beli ikan jarak jauh terus sampai di rumah dilihat malah udah mulai pada milih semua. Nah, ada juga ikan yang habis loncat, kembung juga. Nah, terus dari dua ini nanti kita bisa kategorikan. Kalau yang pertama misalnya kita kembung dari packingan. Nah, kembung dari packingan itu biasanya ikan itu habis ditransfer dari tempat yang sebelumnya sampai ke tempat kita di rumah. Ikan belum tampak miring, biasanya muncul itu setelah 2 atau 3 hari. Itu penanganannya saya sendiri juga masih kewalahan, tapi yang saya lakukan sementara ini air tetap kita turunkan dari setengah, nggak fresh sampai ke badan ikan, enggak. Cuma di atas air saya berikan semacam jaring. Jaring itu kita masukkan di atas air di tengah badan jaring ikan itu. Setelah itu ikan biar di bawah. Nah, di bawah kita tembak pakai aerator sama arus, ya. Pola makan sama, dia tetap dipuasakan dulu. Setelah dipuasakan, dia sekali makan hati-hati. Pada saat dia kembung, dia nggak boleh over makan. Karena apa? Yang kita takutkan dari gangguan kembung renang itu ada gangguan juga di saluran pencernaan. Kalau kita terlalu banyak dia kasih makan, yang saya takutkan bukan cuma gangguannya kembung atau gangguan kelilingnya pipa udara untuk kembung renang di ikan, tapi juga bisa bikin kembung di saluran pernapasan, di saluran pencernaan. Itu juga penanganan nanti beda. Ya, solusi saya kalau misalkan kembung itu dari packingan, setelah 3 hari kita kasih jaring, kita kasih full 39 derajat, kita bikin arus dari bawah, ikan jangan sampai naik ke atas, ya, biar ngambil udara tetap masih di bawah. Kita kalau saya nggak pernah sampai ngepres sampai ke badan ikan, ya, karena di fisiologi sendiri mengajarkan buat saya ya, pengalaman saya fisiologi sendiri, ikan itu kan berenang menyesuaikan tempatnya. Kalau misalkan kita press badan ikan, dia kadang bisa ngambil udara dari atas permukaan air, kayak gitu. Mendingan kita lebih baik menjaga dia tetap di bawah air. Kita bantu pernafasannya pakai aerator gitu, ya. Terus untuk gangguan kembung yang lainnya biasanya ikan habis loncat, terus kita kembalikan lagi ke dalam. Biasanya kadang-kadang juga ada yang makannya nggak begitu bagus, ada yang bandel langsung makan biasa, nggak jadi kembung juga ada. Yang kita takutkan kan kalau jadi kembung biasa juga dari pola makan yang nggak begitu bagus, bikin dia sendiri juga kembung sama aja. Jadi ikan juga bisa ketut. Padahal yang pernah saya lihat, yang saya tangani, ternyata ikan juga bisa ketut. Biasanya kalau misalkan dari pola makan sebelumnya kurang begitu bagus, bisa tersumbat juga di saluran pencernaan. Terus di bagian anal, bagian anus itu kemerahan. Nah, untuk solusinya kita hanya bisa lihat ruang merahnya itu seperti apa. Terus setelah itu untuk pakan kita pakai jangkrik, kita suntikan pakai tolak angin cair supaya perutnya juga lebih nyaman. Istilahnya sama. Kalau kita pakai konsumsi yang herbal lebih tidak beresiko daripada kita pakai yang kimia, ya. Untuk penanganan tingkat lanjut level yang pertama sama yang kedua yaitu kita suntik, kita ambil udaranya. Cuma untuk yang pertama misalkan dia terpelintir ya di gembung renangnya, kita harus tahu yang kita main di situ yaitu pengalaman. Kalau yang belum berpengalaman, saya usahakan Anda tanya dulu sama yang sudah pernah melakukannya, karena gembung renang di ikan arwana itu hitungannya itu besar dayung, panjang dayung itu lebih kecil sedikit, ya. Untuk gedenya ternyata cuma sebesar jempol kalau nggak salah, ya. Tapi salurannya depan dan belakang itu juga harus hati-hati. Kalau yang di
ke printer yang ke depan, printer yang ke belakang. Karena kalau yang printer di depan atau di tengah, ikan kenalnya itu benar-benar miring 45 derajat. Itu hati-hati. Kalau misalkan udah terlalu lama terus bikin ekornya nekuk, saya kira itu susah sekali. Tapi kalau masih baru, berarti masih bisa kita tembak di pas bagian anal naik sedikit sekitar 2 atau 3 jari. Kita raba di situ, nanti akan nampak seperti gembungan kecil. Kita ambil, kita sedot pakai squid yang kecil. Tapi hati-hati, karena kalau misalkan tusukan kita terlalu gede, itu juga bisa beresiko. Kita nggak bisa berenang secara normal. Jika dia malah ikan perangannya miring gini, sudah miring dari belakang, miring gini ya. Hati-hati. Apalagi kalau ikan yang gangguan saluran pencernaan, itu kita ngambil udaranya juga biasa diusus, pas diusus. Kita ratakan dulu ikannya. Misalkan ya, kita raba dulu bagian perut, kita geser dulu ke belakang di sebelah mana ya. Kalau sudah kita ada mentok, dia nggak bisa kemana-mana udaranya, berarti kita ambil. Tapi maksimal pengambilan hanya kita 3 sampai 5 cc saja, nggak boleh terlalu banyak. Itu kalau misalkan dia gangguan di dalam pencernaan, istilahnya kita membantu supaya dia bisa diabi seperti itu ya. Itu kalau kembung. Beras susah, kalau kita praktekin juga belum tentu berhasil, tapi itu share berbagi pengalaman dari saya. Dari beberapa ikan yang sudah saya coba, yang paling susah itu kalau ekor yang sudah nekuk, itu yang susah. Tapi kalau masih baru, bukan susah sih, tapi bukan proses paling enggak sekitar 3 sampai 7 hari kayak gitu. Sip, ya. Kembung sudah. Kita lihat penyakit yang lainnya biasanya di apa ya? Ini juga itu juga, terus shock suhu, shock pH, penanganannya sama. Yang penting kita harus register aja ya di rumah. Karena untuk pH itu sendiri kan kita pakai TBS, daripada kita menghitung TBS kayak gitu. Kalau memang kita belum terampil, kita harus sering rajin aja ganti air. Misalkan 3 hari sekali kuras 20%. Kita konsep aja di pikiran kita, kita juga lebih nyaman. Jangan lupa kalau kita kasih makan sebenarnya nggak boleh terlalu kenyang ya, karena kalau terlalu kenyang, karena ikan ini bukan di sungai tapi di akuarium, yang saya takutkan yaitu over lemak, biasanya hiperkolesterol. Kalau orang itu biasa serangan jantung ya, bisa serangan jantung, bisa jadi stroke juga. Tapi kalau ikan enggak, kalau ikan malah larinya ke mata DE ya, drop ice. Drop ice ini kalau saya sendiri saya bagi jadi 3. Yang pertama 10%, yang kedua 30%, yang ketiga lebih dari 30% ya. Kalau yang 10% untuk diiringan itu biasanya ikan memang sudah ada karakter dari bawaan air, itu nggak apa-apa, normal-normal aja. Kalau 30% itu biasanya dari overpakan dari saya. Overpakan sama display di luar akuarium yang bikin dia itu bisa melihat ke bawah, memantulkan saya. Itu kalau DE-nya lebih dari 30%, harus usahakan saya rekomendasikan untuk harus dilakukan tindakan pengambilan lemak. Gitu ya. Kalau yang 30% kita harus lakukan, dengan kita pakai terapinya itu pakai arus wave maker. Wave maker kita kasih kencang, ikan kita pasti puasakan. Kita harus usahakan kita beri makan mungkin 3 hari sekali, makan nggak boleh kenyang. 3 hari sekali makan nggak boleh kenyang. Yang penting ikan harus renang, harus sering renang dan berusaha tetap harus renang supaya lemaknya bisa terbakar, DE-nya juga bisa berkurang. Terus intensitas cahaya yang masuk ke ikan itu sendiri juga berpengaruh untuk bikin ikan itu bisa jadi DE. Iya, karena apa? Viskositas cahaya yang masuk ke mata ikan itu bisa lebih beresiko untuk DE, karena ikan juga kan nggak punya kelopak mata kayak kita yang bisa kedip-kedip ya. Ikan kan melek terus, jadi kita harus kurangi dulu sementara. Apalagi kalau ikan-ikan yang tanning itu
yang lagi kita proses untuk desain ini, bikin warna, kita turunkan dulu intensitas kita untuk memberikan lampu ataupun pasangan lampu di depan ikan itu sendiri ya. Terus jangan lupa kalau ikan DE itu Anda juga harus sering bersihin kaca akuarium supaya apa? Yang saya takutkan kalau nggak DE kayak gitu kita tembak pakai arus, ya gesek-gesek matanya ke depan kaca, kasihan juga ya. Nanti kita takutnya matanya terus langsung jadi berkabut. Setelah itu apalagi ya, ikan lauca tadi sudah kita bahas. Sementara mungkin itu dulu, nanti kalau ada yang kurang kita nanti akan sambung lagi ya guys. Kita sedikit potong per potong, walaupun agak menyita banyak waktu, nanti kita set satu persatu. Kita potong kalau ada kesulitan atau gangguan atau hambatan di kita ataupun di Anda, nanti bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita sharing bareng-bareng, nanti kita bisa bikin video lagi. Oke? Sampai jumpa, salam ikan yang sendiri. Selamat berbuka.